mengalami ketelanjangan karena dia mabuk. Tapi yang dilakukan justru Sem, Ham dan Yafet berbeda. Si Ham mulai mentertawakan dan mulai menceritakan ketelanjangan daripada bapaknya sendiri, tetapi Sem dan Yafet berjalan mundur menutupi ketelanjangannya. Dan kami belajar bahwa sikap hormat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan itu, bagaimana Yesus juga menghormati Bapa, luar biasa. Tapi juga sikap kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan prinsip karena hati yang mengasihi, bukan karena meminta imbalan atau istilahnya cari muka, tidak. Tapi karena tadi Pak Arifin jelaskan bagaimana father and son itu terbangun karena hubungan. Definisi seorang bapak kan sederhana saja. Seorang bapak itu adalah satu pribadi yang paling berpengaruh kepada seseorang dengan yang terbangun atas dasar hubungan, sehingga membawa seseorang itu kepada tujuan keserupaan dengan Kristus. Jadi tanggung jawab seperti Daud, sekalipun cuma memelihara, kakaknya bilang 2-3 ekor kambing domba, tapi dia melakukan sungguh-sungguh. Ketika bapaknya bilang bawa makanan ini kepada kakak-kakakmu, dia lakukan. Padahal dia punya alasan untuk menolak. Karena Mazmur 27 menjelaskan bagaimana orang tuaku, ayahku, ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tapi yang ketiga, tunduk dan taat, ini penting sekali. Belajar memiliki sikap hati yang tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Saya percaya ketika kita lakukan seperti Pak Arifin memerintahkan saya, ketika pertama saya jadi full timer di Bali, baru berapa bulan gitu Pak Arifin bilang, go, pergi ke Pulau Lombok. Ya, saya waktu itu belum mengerti tentang mengembalakan dengan baik, tapi saya hanya belajar taat, learning by doing, dan Tuhan menolong sampai di sana. Dan sudah terbangun di sana jemaat yang luar biasa, sudah punya fasilitas lengkap, ada gedung gereja, ada sekolah, ada perumahan, ada klinik dan sebagainya. Pak Arifin bilang, sudah cukup, sekarang pergi ke Malang, kota kelahiranmu. Dan saya berkata, siapa? Dan di Malang 3,5 tahun, jemaat mulai bertumbuh. Pak Arifin bilang, bantu saya di Jakarta. Siap. Yesus tidak punya agenda pribadi. Agenda pribadi Tuhan Yesus adalah menyelesaikan agenda Bapa supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Maka sikap itulah keputraannya harus diambil. Dan akibatnya sekarang saya melihat buahnya, bagaimana Tuhan mengizinkan dari Pak Arifin melahirkan saya, dan kemudian melahirkan putra-putra rohani yang lainnya yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin, puji Tuhan, indah sekali.